Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Warsa Bahari. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Barat. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah saya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak John Hendra, beliau adalah Kepala Sekolah saya di SMA Negeri 3 Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan mohon izin, Pak, menyita waktunya sebentar. Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak, menggali pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak lakukan atau lalui mungkin khususnya dalam hal penyelesaian masalah dalam kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Ya. Mungkin yang pertama, Pak, mohon izin terkait permasalahan atau kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Kira-kira Bapak selama ini bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kedua permasalahan tersebut? Baik, jadi pengalaman saya bagaimana caranya mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral. Tentunya yang pertama tentang dilema etika. Tentunya siswa kita banyak melanggar tata tertib sekolah, apakah itu malas sekolah atau terjadi perkelahian di sekolah dan apakah kasus narkoba dan sebagainya. Nah, salah satu permasalahan yang sering kita alami sana adalah salah satu kasus adalah siswa kita sering bolos atau malas masuk sekolah. Yang lumrah, Pak, di SMA ya. Itu ya. Jadi bagaimana untuk mencarikan solusi ini. Nah, tentunya kadang juga persoalan malasnya siswa ini menjadi dilema pada tahap kita, karena pada saat penaikan kelas kadang banyak guru-guru yang meminta supaya siswa itu tinggal kelas saja. Sering sekali. Nah, tetapi di sisi lain anak tersebut juga punya prestasi. Punya prestasi di bidang ini ya, Pak, di bidang lain. Ada yang di bidang olahraga, bidang sains dan seni. Nah, ini menjadi dilema. Nah, bagaimana caranya untuk mencarikan solusinya ini? Salah satu contoh adalah dengan cara musyawarah mufakat. Mereka akan dapat dewan guru untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, tentang rujukan moral. Nah, salah satu yang selama ini yang saya punya pengalaman tentunya banyak sekali, khususnya berhubungan dengan hubungan dengan guru-guru yang ada di sekolah, karena ini masalah rujukan moral. Salah satu contoh yang saya rasakan pada saat menjelang libur. Ini kan saya lihat banyak guru-guru belum waktunya libur sudah minta untuk tinggalkan tempat. Nah, ini juga yang jauh kampungnya. Apalagi yang jauh kampungnya. Ini menjadi persoalan di sekolah kita. Salah satu persoalan sekolah kami. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, cara saya ya tentunya memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka tidak boleh melanggar aturan yang sudah disepakati sesuai dengan kalender pendidikan. Mungkin begitu. Ya, oke, makasih, Pak. Yang kedua, ini selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Contohnya dalam kasus yang tadi, di sisi lain ada anak-anak yang berprestasi, tetapi di dalam pelajaran-pelajaran tertentu anak itu malas ternyata, Pak. Nah, kira-kira dari pengalaman Bapak, bagaimana Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Jadi pengalaman saya selama ini kalau menyelesaikan kasus seperti tadi itu tentang malasnya siswa atau ada prestasinya di sisi lain. Di sisi lain dia punya prestasi, tentunya kita rapat dewan guru. Bagaimana kita harus panggil komite, kemudian guru untuk menyelesaikan persoalan ini, karena saya tidak bisa juga mengambil keputusan tanpa adakan komunikasi atau kerjasama dengan komite, dengan dewan. Tentunya pasti ada solusinya dalam hal itu.
Nah, begitu. iya, untuk langkah atau prosedur mungkin ada tidak Pak langkah atau prosedur apa yang kira-kira Bapak selama ini lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi langkah-langkah yang saya biasa lakukan selama ini tentunya yang pertama memanggil anak tersebut untuk atau saya berikan kesempatan kepada wali kelasnya atau kepada guru BK bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau memang begitu menyerah? terus tentunya ambil keputusan panggil orang tuanya. Oh, iya. Nah, dipanggil orang tuanya memberikan supaya kita sama-sama orang tua untuk memberikan bimbingan supaya anak itu tersebut bisa berubah. Nah, yang ketiga di sini masih malas tentunya langsung ke pas sekolah yang ambil tindakan melalui rapat dewan guru dan komite. Kira itu yang prosedur langkah-langkah yang biasa saya lakukan. Iya, baik. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada tidak Pak? Oh, ini cara yang paling efektif ini. Jadi untuk masalah dilema etika untuk mencarikan solusi yang lebih baik, saya kira dengan cara musyawarah mufakat. Jadi tetap menggunakan secara musyawarah karena bagaimanapun juga yang menentukan semua berhasil atau tidak keputusan adalah melalui rapat dewan guru. Karena karena selama ini selalu saya melangsungkan rapat komunikasi dengan orang tua, memanggil orang tuanya dengan komite untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan itu. Iya. Selama ini Pak, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan karena tentunya dalam pengambilan keputusan di sekolah khususnya tentu banyak tantangan-tantangan yang kira-kira menghambat pengambilan keputusan tersebut. Nah, dari pengalaman Bapak, kira-kira apa saja Pak yang menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas untuk tantangan tentunya banyak, termasuk dari guru-guru tersendiri tentunya dalam sekolah dalam lingkup sekolah itu ada yang pro kontra, ada yang guru yang mendukung siswanya, mendukung itu, dan ada juga bersikeras termasuk juga ada juga masyarakat begitu. Oh iya. Bahkan masyarakat, tetapi bisa kita lalui semua dengan cara tadi saya lagi bahwa musyawarah mufakat dengan cara mengundang orang tua, mengundang komite dan melalui rapat dewan guru. Jadi saya kira melalui rapat itu kegiatan itu pasti akan selesai persoalan. Jadi rapat-rapat ini Pak yang Bapak lakukan selama ini adalah solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada ya Pak. Iya. Dari pengalaman Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Dan kira-kira apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasusnya? Jadi begini, ada dua macam. Kalau kasusnya betul-betul masalahnya besar, tentunya akan selesaikan pada saat itu juga. Atau namanya masalahnya itu krusial sekali, tentunya kita masalahkan pada saat itu juga. Tetapi kalau misalnya masalahnya yang itu biasa-biasa saja, itu bisa kita jadwalkan. Karena bagaimanapun kalau yang biasa-biasa tentu kita bisa jadwalkan kapan kita bisa adakan kita rapat dan sebagainya. Tapi kalau krusial masalahnya tentu kita saat itu juga harus kita selesaikan. Nah, kalau untuk bentuk atau prosedur khusus seperti apa yang Bapak jalankan tadi ya Pak, musyawarah ya Pak yang paling dikedepankan. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira ada tidak Pak seseorang yang Bapak jadikan panutan atau mungkin ada faktor-faktor lain Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika Pak? Yang jelas selama ini di sekolah kita tentunya tetap ada namanya panutan. Ya, panutan saya itu adalah guru-guru yang ada di sana. Karena setiap persoalan itu tentunya kita selalu kerjasama dengan guru-guru yang ada. Bagaimanapun juga mereka lah yang menjadi
jadi ujung tombak, ujung ya, tombak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan tentunya melalui kerjasama itulah sehingga persoalan itu bisa selesai. Ya, akhirnya kepala sekolah juga lebih mudah dalam Iya. mengambil keputusan ya Pak. Betul. Nah yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, dari banyaknya pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, ada tidak Pak pembelajaran yang bisa didapatkan ataupun dipetik dari pengalaman-pengalaman tersebut, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Yang jelas dalam mengambil pembelajaran dalam mengambil keputusan selama ini, khususnya dalam hal kasus dilema etika tentunya banyak sekali pengalaman, dan menjadi pembelajaran buat saya termasuk guru-guru yang lain. Karena kenapa? Dari pengalaman itu kita boleh belajar bagaimana menyelesaikan kasus tersebut, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, sehingga persoalan itu bisa selesai dan tidak menimbulkan masalah atau sesuatu yang tidak berguna bagi anak-anak kita. Jadi itu yang menjadi hal yang bisa kita. Yang kedua tentunya menjadi pengalaman ini, tentunya persoalan apapun itu mudah kita selesaikan karena kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang masa lalu atau yang lalu, mungkin begitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah pertanyaan terakhir. Jadi pada kesimpulan dari sesi wawancara ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sejauh ini masalah-masalah yang dihadapi Bapak di sekolah pada dasarnya bisa diselesaikan melalui musyawarah ya Pak. Musyawarah ini paling efektif lah dalam menyelesaikan masalah. Oke Pak, terima kasih atas waktunya untuk saya bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Bapak. Terima kasih Pak. Ya.